semua, sahabat-sahabat sehat semua. Ini video testimoni tentang terapi kasus-kasus ADHD, kasus-kasus masalah anak berkebutuhan khusus. Namanya teh Weni. Ibunya namanya dan kakak tadi Ibu Bu Elis Sumilan. Bu Elis. Bu Weni Kapungkur dulu waktu kesini, campuran Sundanya nggak apa-apa ya. Bu dulu Weni waktu kesini usia berapa? 18 bulan. 18 bulan dengan kondisi tidak bisa duduk ya? Iya, tidak bisa duduk, terus tidak bisa bangun. Jadi digendong aja ya? Iya. Nah, terus berapa bulan ketika setelah diterapi ada kemajuan Weni bisa duduk dan bisa ini? 2 tahun setengahan. Oh, setelah itu Weni bisa duduk? Ya, bisa duduk, bisa bangun. Seminggu sekali ya Bu ya terapinya? Ya, waktu dulu mah seminggu 3 kali. 3 kali berturut-turut. Ya. Nah, terus ketika bisa duduk berdiri jadi seminggu sekali ya? Ya, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Oke. Jadi gini teman-teman, Weni ini kena kasus mikrocephalus. Mikrocephalus itu kasus di mana anak mempunyai torak kepala yang kecil sehingga kemampuan syarafnya itu tidak semestinya. Kasus-kasus mikrocephalus biasanya berpengaruh terhadap sistem otot, sistem motorik, dan sistem sensoriknya. Sehingga dulu ketika Weni datang ke sini, Weni dalam kondisi yang tidak bisa duduk seperti ini dan tidak bisa berdiri dan tidak bisa berjalan. Sekarang Weni alhamdulillah sudah bisa berjalan. Saya berproses untuk meningkatkan kemampuan bicaranya. Apa yang kita lakukan terhadap Weni dalam kasus seperti ini? Kasus-kasus anak berkebutuhan khusus yang kita harus lakukan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan keseimbangan frekuensi listrik di otaknya. Nah, tekanan yang terjadi karena kasus mikrocephalus itu harus kita urai dengan cara memperbesar tekanan sistem pembuluh darah sehingga dia mempunyai frekuensi alir yang bagus. Teman-teman, nah kondisi otot pun dulu bermasalah, tetapi sekarang Weni ototnya sudah lebih bagus, dia bisa bergerak. Nah dulu ini kecil, nggak ada dagingnya nih, ya Bu ya? Iya. Nggak ada dagingannya itu, jadi cuma tulang aja, karena dia tidak bergerak. Nah, tapi sekarang jadi bisa tataekan, ya. Iya. Jadi bisa naik meja, bisa manjat meja, bisa segala macam. Nah itu terjadi karena stimulasi saraf terhadap otot motorik dan otot sensoriknya sudah membaik. Nah, Kang, kenapa terapinya lama? Memang perlu waktu dalam terapi saraf, kita tidak bisa instan. Karena pemulihan saraf itu terdiri dari jaringan yang sangat banyak. Bagaimana mengaktifasinya? Seorang terapis yang terlatih itu mampu memadatkan gelombang elektromagnetik di dirinya. Gelombang elektromagnetik yang terpadatkan itu kemudian ditransferkan untuk meregenerasi sistem di dalam jaringan sarafnya, terutama jaringan hipotalamus, jaringan talamus, kemudian di sensorik dan motoriknya. Ketika saraf ini berkembang dalam kondisi apapun, mikrocephalus, hidrocephalus, ketika kekuatan saraf ini berkembang, maka saraf menstimulasi otot dengan baik. Sistem edar darah, baik sistem edar darah terhadap tubuh dan sistem edar darah balikan dari tubuh ke kepala itu menjadi lebih baik. Hanya memang anak-anak seperti ini jadi lebih aktif teh, ya, jadi hese bobonya. Iya. Jadi anak-anak seperti ini jadi susah tidur. Kenapa? Karena masih belum seimbang teh. Jadi secara metabolis dia belum seimbang. Antara kemampuan dia relaksasi dan kemampuan dia harus aktif teh. Jadi dia masih harus diseimbangkan lagi. Nah, makan gimana teh? Mama ini atau saya kapungkuran makan nggak bagus ya? Iya, sekarang mah bagus. Nah dulu makan gimana dulu? Dulu mau makan teh gitu. Jadi sok alim wae gitu. Nggak mau gitu alimnya. Alim wae gitunya. Sadinten sekali 2 kali kapungkur. Sadinten teh ukur 2 kali. 2 kali. Nah, jadi ini penjelasan begini. Dulu ketika kondisi belum terstabilkan sistem sarafnya, pasti berpengaruh terhadap otot motorik yang ada di usus, sehingga sistem sekresinya pasti terganggu. Dia merasa kenyang terus sehingga nafsu makan berkurang. Kemudian fesesnya juga jadi kurang. Nyata KCI jadi awan ya. Iya. Jadi jarang ya dulu mah. Akhirnya udah lancar. Terus lancar ya.
termasuk dengan sistem pengeluaran. Maka terapis, untuk para terapis yang harus kita lakukan adalah membuat sistem di talamus, hipotalamus, saraf motorik dan saraf sensoriknya seimbang secara frekuensi. Bagaimana? Panaskan kepalanya, alirkan energinya sehingga gelombang elektromagnetik kita merangsang gelombang elektromagnetik anak-anak berkebutuhan khusus untuk lebih aktif. Kemudian yang aktif diseimbangkan antara motorik, sensoriknya. Kasus-kasus seperti ini perlu telaten, termasuk ibunya. Jadi ibunya memang ini luar biasa nih. Kalau saya bilang ini adalah pintu surga buat orang tuanya. Sabar mengasuh, sabar mendidik, sabar memberi makan, kemudian tidak malu dengan anak kondisi ini. Iya. Nah ini yang luar biasa. Kebanyakan kasus teman-teman, orang tua dari anak-anak seperti ini minder. Tapi ibunya Weni itu luar biasa. Tapi Aino pasti minder kan? Pak Pupur sempatnya. Ya sempat. Ya sempat minder isinya. Aino. Tapi ya udah terapi kan, oh gitu. Jadi udah tahu. Jadi pas udah diterapi mah ada peningkatan. Jadi ibu jadi lega ya. Ngasuh biasa ya. Nah yang kurang ini kita mengoptimalkan bicara dia. Ini juga kompleks karena yang seorang anak yang berkebutuhan khusus mampu bicara karena fokusnya bagus. Jadi gini, anak tidak bisa bicara bukan karena masalah di pendengarannya saja, tapi ada masalah di fokus. Kita melihat sesuatu, kemudian menggetarkan rumah siput, digetarkan, baru dia menggerakkan rahang, kemudian dia bisa bicara. Nah, itu harus dilakukan dengan fokus. Makanya teteh kedah ngelatih terus, harus berlatih terus. Terus fokus mata teh, jadi sering pakai tutup ningali gerakan matanya seperti kemana. Ya, nanti itu akan menambah kemampuan si anak untuk lebih cepat. Teh makannya bebas aja, makan segala macam, endo gitu, ayam kerasa tapinya. Kerasa ini. Aina jarang udur. Jarang. Alhamdulillah ya. Jadi panas jarang, sakit jarang. Teman-teman alhamdulillah biasanya anak-anak mikrosepalus yang tidak diterapi dengan baik kecenderungannya mudah sakit karena mudah radang, gangguan pencernaan yang parah. Tapi alhamdulillah Weni gangguan pencernaannya tidak terpengaruh, kemudian jadi lebih kebal terhadap sakit dan juga jarang sakit. Nah ini saya akan demokan bagaimana Weni berjalan sekarang yang dulunya tidak bisa jalan. Yuk, nah jalan. Nah ini lihat kemampuan ototnya sudah kuat. Kita sudah bisa lepas, tapi masih takut. Ya, tapi dia bisa mengontrol. Jadi ketika dia takut, dia turun sendiri, nah bisa mengontrol. Kalau saya angkat lagi, dia akan nyari pegangan. Controlling ini controlling menandakan bahwa kemampuan emosionalnya sudah mulai keluar. Sehingga ini diharapkan sebagai tanda percepatan nanti kesembuhannya Weni ibu. Ya, gitu Ibu ayo patarosan. Ibu nuhun karena dengan Ibu pengalaman kita jadi bertambah. Dan Ibu luar biasa, Teteh. Ini untuk teman-teman semua ya. Ibu itu luar biasa karena mau mengajak anaknya berobat dengan tenang. Mau mengajak anaknya berobat dengan tenang, kemudian tidak minder, tidak takut diajak orang lain. Enggak ya Bu ya? Enggak kan? Di rumah iya, sok main gitu ya. Malah tambah sayang gitu ya. Nah, ini harus jadi contoh-contoh teman-teman yang punya masalah dengan anak berkebutuhan khusus. Biasa ada orang tua yang lain mah minder ya, mau cenah kalau itu main teh saya mah enggak. Iya. Teteh mah enggak ya? Iya, biasa-biasa aja. Jadi itu. Jadi Pak, bentar. Kacamata bisi. Jadi ini menjadi contoh kita semua bahwa kasus ini insya Allah jadi bagian pintu surga untuk orang tuanya. Yang kedua, keteladanan ibu dalam mengasuh, mempola, mengajak terapi itu harus menjadi bagian keteladanan kita semua. Karena ini tidak menimpa satu orang, banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa diobatin karena malu. Iya. Ya kan? Karena dia malu, akhirnya nggak dibawa berobat. Padahal semakin cepat berobat, anak-anak berkebutuhan khusus semakin bisa ditangani. Iya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di edukasi berikutnya. Mudah-mudahan ini membantu. Jangan lupa terus berupaya untuk kesehatan kita. Jangan lupa terus sabar. Jangan lupa terus menjaga kehidupan kita. Jangan lupa hadapi COVID dengan ketenangan. Teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.